Di barat dan di timur semuanya bukit. Semuanya bukit. Di sini bukit, di sini bukit. Kemudian ada dari selatan. Nah, dari selatan ini pemukiman Bani Quraidah. Jadi di sini perumahan Bani Quraidah. Di sini semuanya perumahan. Jadi yang paling bisa Madinah itu dari utara. Jadi dari utara. Tidak mungkin orang Ghatafan, orang Makkah, orang Quraisy menyerang dari barat karena ini bukit. Tidak bisa membawa hewan-hewan, tunggangan, senjata, dan peralatan perang lainnya, tidak bisa. Dari timur juga tidak bisa. Dari selatan juga tidak bisa. Kenapa? Karena di sini ada banyak sekali pepohonan kurma dan pemukiman orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Tapi sayangnya di sini Bani Quraidah juga berkhianat. Maka masuk pendapat Salman dari utara, Nabi dan para sahabat menggali parit. Berapa panjangnya? 12 kilo. Dalamnya berapa dalamnya? 5 meter. Lebarnya berapa? 5 meter. Disebutkan oleh Al-Quran, di Al-Quran disebutkan bahwa di masa itu di Al-Quran disebutkan di surat Ahzab, Allah Ta'ala menguji kaum muslimin. Hunalika ibtuliyal mu'minun. Orang-orang Islam itu diserang dari atas, dari bawah, dari sisi pinggir, dari selatan, dari utara, semuanya dikepung. Berat posisi pada kepala itu. Dan posisinya pada saat itu Madinah sedang musim dingin. Musim dingin itu sangat mencekam untuk orang ditimpa kelaparan. Berbeda dengan musim panas. Maka digalilah parit di sini. Sehingga ketika 12.000 pasukan ini menyerang Madinah dari sisi utara, mereka terkejut. Ada parit yang terbentang sepanjang 12 km. Hingga yang terjadi pada saat itu hanya panah-panahan. Ada duel antara Sayyidina Ali dengan Amr ibn al-Wud. Amr ibn al-Wud. Yang menang adalah Sayyidina Ali. Jadi yang terjadi di perang Khandaq hanya panah-panahan. Yang berperang berapa? 10.000. Karena 2.000-nya ini ada di sini, ada di Bani Quraidah. Berapa banyaknya umat Islam di kala itu? 3.000. Kalau kita hitung kira-kira 3.000 melawan 12.000 menang mana? 12.000. Habis Islam. Siapa dalamnya? Huyai bin Akhtab. Berarti perkhianatan dari Bani Quraidah. Di saat menggali parit, Nabi mendengar bahwa Bani Quraidah berkhianat. Nabi mendengar dari Bani Khuza'ah bahwa Bani Quraidah berkhianat. Maka Nabi menyuruh Sa'ad bin Ubadah, pergilah kamu, selidikilah apakah memang betul di Bani Quraidah itu berkhianat. Jika mereka tidak berkhianat, umumkan di depan kaum muslimin. Tapi jika mereka memang betul-betul berkhianat, jangan kamu beritahu siapapun. Apa adanya ini. Jadi umat Islam betul-betul terjepit posisinya di sini. Maka apa yang terjadi? 10.000 pasukan ini akhirnya diterpa badai dan angin.
diterpa badai dan angin. Tidak ada yang tersisa dari tenda-tenda mereka. Setelah peperangan selesai, mereka kembali ke kemah, hanya panah-panahan saja, kembali ke kemah. Di tengah malam ada angin yang sangat cepat, sangat luar biasa, sehingga perabotan dan logistik mereka hangus, tidak ada. Perangan itu bisa menang kalau lawannya sudah tidak mempunyai domestik. Apa domestik? Ada yang tahu apa domestik? Bukan hanya senjata, tapi berupa makanan, berupa hewan tunggangan, berupa tenda dan kemah-kemah. Semuanya hancur lebur dibawa oleh badai. Maka kita lanjut di sini. Pemimpin yang memimpin peperangan pada saat itu yang berangkat ke Madinah dari Bani Ghatafan namanya Uyainah bin Hasan dan Haris bin Auf. Pemimpin dari pasukan Quraisy namanya Abu Sufyan bin Harb. Artinya harb, peperangan. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW mendengar hal ini, beliau khawatir bisa habis Islam kalau begini. Maka pada saat itu Nabi Muhammad kedatangan orang Yahudi namanya Nu'aim bin Mas'ud. Nu'aim bin Mas'ud ini dia menyembunyikan keislamannya. Dia datang ke orang-orang Yahudi. Sehingga orang-orang Yahudi Bani Quraisy juga tidak berperang. Dia bertanya kepada orang-orang Bani Quraisy, "Man ana fikum?" Siapa saya di antara kalian? Maka dijawablah oleh orang-orang Yahudi, "Antum ahlul khair. Kamu adalah orang baik, pemimpin kami." Kemudian dimasukkanlah di budaya oleh Nu'aim bin Mas'ud untuk memecah belah. Kalian apa memang betul-betul percaya kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Quraisy? Bagaimana jika orang Quraisy itu betul-betul tidak menyerang? Kalian ditinggalkan di sini. Maka dijawablah oleh mereka, kita percaya. Apa jaminannya kalian percaya? Hanya sebatas perjanjian kalian saja dengan Muhammad kalian langgar, apalagi dengan orang-orang Quraisy. Lantas apa syarat? Itu yang dikatakan oleh orang-orang yang Bani Quraisy. Mintalah 10 orang dari Quraisy untuk dijadikan jaminan. Jika mereka tidak berperang, bunuhlah 10 orang tersebut. Maka datanglah utusan Quraisy, datanglah ke orang Quraisy. Orang Quraisy sudah dimasuki juga oleh Nu'aim bin Mas'ud. Kalian percaya tidak kepada orang-orang Yahudi? Mereka itu kaum saya. Mereka adalah kaum yang pencut, tidak mau berperang. Nanti kalian yang akan berperang, mereka cuma enak-enak saja. Lihat, mereka nanti akan meminta jaminan 10 anak dari kalian. Ketika datang utusan dari Bani Quraisy, orang-orang Yahudi sudah tahu. Oh, ini mereka ingin meminta jaminan anak. Maka terjadilah perpecahan. Sehingga yang berperang hanyalah 10 Bani Quraisy tidak berperang. Tapi asal muasal peperangan terjadi karena Jadi ini yang terjadi pada masa perang Ahzab.
Kemudian kita lanjut. Setelah itu peperangan murni dimenangkan oleh Nabi Muhammad. Sehari setelah kepulangan Rasulullah menuju Madinah di waktu zuhur, beliau meletakkan senjata dan lain sebagainya di rumah istri beliau yang bernama Ummu Salamah.